Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dahlia, saya dari kelas IBM UC Batch 4. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah materi. Baik, langsung saja mari kita bahas materi kali ini. Jadi, kali ini kita akan membahas salah satu metode penting dalam analisis valuasi saham, yaitu Dividend Discount Model. Model ini tidak hanya memberikan wawasan mendalam tentang nilai sebuah perusahaan, tetapi juga membantu kita memahami potensi pertumbuhan dan imbal hasil dari investasi yang kita lakukan. Mari kita eksplor lebih jauh bagaimana metode ini bekerja dan aplikasinya dalam dunia nyata. Selanjutnya, dalam portofolio yang telah saya jelaskan sebelumnya, saya ingin fokus pada satu saham yang menarik untuk kita analisis lebih dalam, yaitu saham PT Bank Negara Indonesia Tbk. Melalui pendekatan Dividend Discount Model, kita akan mengevaluasi potensi nilai investasi dari saham ini dengan mempertimbangkan proyeksi dividen yang akan dibayarkan di masa depan. Analisis ini tidak hanya memberikan gambaran tentang nilai intrinsik saham, tetapi juga membantu kita memahami kelangsungan dan pertumbuhan dividen perusahaan dalam konteks pasar yang lebih luas. Untuk menghitung harga wajar saham menggunakan dividend discount model, kita memerlukan nilai K yang merupakan return yang disyaratkan. Nilai K dapat dihitung dengan menggunakan rumus K sama dengan RRF tambah dalam kurung RM kurang RRF dikali B. Di sini, RRF adalah suku bunga acuan yang sering kali diwakili oleh Bank Indonesia Rate atau BI Rate. Kemudian, RM adalah return dari indeks harga saham gabungan atau IHSG dalam 1 tahun terakhir pada saat valuasi dilakukan. Selanjutnya, B adalah beta saham yang menunjukkan seberapa sensitif saham tersebut terhadap pergerakan pasar. Dengan menggabungkan ketiga komponen ini, kita dapat menentukan nilai K yang akan digunakan dalam rumus P sama dengan D dibagi K untuk menghitung harga wajar saham PT Bank Negara Indonesia Tbk. Ini sangat penting karena K mencerminkan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor yang dipengaruhi oleh risiko yang terkait dengan saham tersebut. Untuk analisis valuasi saham PT Bank Negara Indonesia Tbk, kita perlu beberapa data kunci. Yang pertama, suku bunga acuan atau BI rate per September 2024 adalah sebesar 6,00%. Selanjutnya, return IHSG untuk tahun 2023 tercatat sebesar 6,83%. Kemudian kita juga perlu memperhitungkan beta saham BBNI yang saat ini berada pada angka 0,863. Beta ini memberikan gambaran tentang sensitivitas saham terhadap pergerakan pasar secara umum. Terakhir, dividen yang diumumkan pada 2 April 2024 adalah sebesar 280,50. Dengan menggunakan data-data ini, kita dapat menghitung nilai K dan selanjutnya menentukan harga wajar saham BBNI menggunakan dividend discount model. Ini akan memberikan kita pemahaman yang lebih baik tentang potensi investasi di saham ini. Setelah mengumpulkan data yang diperlukan, kita menghitung nilai K dengan menggunakan rumus K sama dengan RRF tambah dalam kurung RM kurang RRF dikali B dengan nilai yang telah kita tentukan sebelumnya, yaitu RRF adalah 6,00%, RM adalah 6,83%, dan beta saham BBNI adalah 0,863. Maka perhitungan K menjadi K sama dengan 6,00% ditambah dalam kurung 6,83% dikurang 6,00% dalam kurung dikali 0,863. Maka menjadi K sama dengan 6,00% ditambah 0,716%. Hasilnya 6,716%. Selanjutnya, untuk menentukan harga wajar saham atau P, kita menggunakan rumus P sama dengan D dibagi K, yang mana D adalah dividen sebesar 280,50 dengan K yang telah kita hitung perhitungannya menjadi P sama dengan 280,50 dibagi 6,716%. Hasilnya 4.176,59 rupiah. Dengan demikian, harga wajar saham PT Bank Negara Indonesia Tbk menurut perhitungan kita adalah sekitar 4.176,59 rupiah per lembar saham. Ini memberikan kita indikasi yang jelas tentang nilai investasi yang bisa kita harapkan dari saham ini. Kesimpulannya, harga wajar saham PT Bank Negara Indonesia Tbk per lembar adalah Rp4.176,59 jika kita membandingkan angka ini dengan harga pasar saat ini yang tertera di situs Investing Ekuitas Bank BNI Tbk yaitu Rp5.325. Terlihat bahwa harga saham BBNI saat ini lebih tinggi dari nilai wajarnya.
Ini menunjukkan bahwa saham BBNI dalam keadaan overvalue karena diperdagangkan di atas harga wajarnya. Dengan informasi ini, kita dapat mempertimbangkan untuk melakukan analisis lebih lanjut sebelum mengambil keputusan investasi. Demikian dengan materi yang telah saya sampaikan kali ini, semoga dapat dimengerti dan dipahami dengan baik. Saya akhiri pembahasan kali ini, sekian dan terima kasih.